Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1591 sampai tahun 1595. Tubuh suci kuno agung. Glek, Charlie menelan ludahnya dengan susah payah. Kaisar Pangu, kaisar pertama dari 130 kaisar Xuan Huang, sebenarnya penisnya dipermainkan oleh Raja Surga Su. Charlie tiba-tiba merasa pusing. Ini mungkin hal pertama yang dia dengar sejak itu debutnya kalimat yang paling menakutkan. Senioritas Raja Surga Su telah mencapai tingkat keterkejutan yang baru, dan itulah tingkat mitos yang sebenarnya. Ia tidak heran mengapa Raja Surga Su bisa hidup begitu lama. Ada semacam segel di seluruh langit dan seluruh alam, dan namanya menyegel diri. Selama Anda bukan Kaisar Agung, Anda dapat menyegel diri Anda untuk waktu yang sangat lama. Tidak heran bahkan Permaisuri Donghua tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Raja Surga Su. Tampaknya apa yang dikatakan Yamada Chi benar. Charlie menghela nafas, sangat takut pada Raja Surga Su. Lagi pula, kita tidak bisa keluar. Kedua lelaki tua hukuman surgawi dan kehancuran dunia merentangkan tangan mereka, sangat sulit untuk membalas budi ini. Surga Su memiliki senjata Kaisar Jidao, bisakah kamu meminjamkannya kepadaku? Charlie terkekeh, matanya penuh harapan. Kami tidak memiliki senjata kekaisaran, tapi saya dapat meminjamkan Anda tulang suci David Chen, kata hukuman surgawi santai. Mendengar hal tersebut, mata Charlie tiba-tiba berbinar. Yamada Chi pernah berkata bahwa tulang suci David Chen tergantung di Surga Su. Tubuh suci kuno yang agung, yang membuat zamannya sendiri, meskipun telah meninggal dunia sejak dahulu kala, masih mempertahankan kekuatan dominannya. Di sini, kehancuran dunia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan awan redup. Segera, puncak gunung yang kuat perlahan muncul, dan di puncak gunung, ada kerangka yang tergantung. Kerangka itu bermandikan cahaya bintang, jernih, bersinar, keemasan dan mempesona. Apakah itu tulang suci David Chen? Charlie mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kekaguman. Meski hanya berupa kerangka, itu seolah terlihat seperti sosok punggung, sekuat gunung, berdiri tegak, dan bertenaga. Tiba-tiba, asal-muasal tubuh suci kuno di dalam tubuhnya bergejolak, memicu lautan badai, dan ingin segera keluar dari tubuhnya. Dan tulang-tulang suci yang tergantung di puncak gunung pun berdengung dan bergetar, dengan kekuatan suci memancar dari segala penjuru, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Asal-usul dan tulang sucinya sama-sama milik David Chen, ada resonansi di antara keduanya, seperti dua saudara yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Junior punya sesuatu yang belum paham dengan jelas. Charlie untuk sementara menarik pandangannya dan menatap hukuman surgawi dan kehancuran dunia. Apakah Surga Su memiliki dendam yang besar terhadap silsilah tubuh suci kuno? Tidak ada dendam. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia merentangkan tangannya. Lalu mengapa Surga Su menggantung tulang suci itu tinggi-tinggi? Bukankah ini agak menghujat? Charlie tertawa datar. Jika para pengikut tubuh suci kuno melihat ini, bagaimana mereka bisa rela membiarkan, seperti 7 anak laki-laki Donghua dan yang lainnya? Jangan ceritakan tentang orang-orang merah kecil dari Donghua itu. Kami menggantung tulang suci kuno agar itu bisa menyerap kekuatan bintang-bintang. Siapa yang tahu mengapa Jiang Taixu melihatnya dan memimpin sekelompok anak laki-laki untuk masuk secara langsung. Jika Anda meminta tulang suci kuno, kami bertekad untuk tidak melakukan apapun. Permaisuri Donghua dan Kaisar Huang tidak begitu sombong. Saat kami marah, kami memukuli mereka, dan keluarga mereka anggota masih di sini. Jiang Tiansu dimakamkan di sana. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia mengutuk, dan kehancuran dunia tidak lupa menunjuk ke mata kanannya, mata peri Jiang Taixu. Ada rahasia seperti itu, keluh Charlie. Dia harus merasa kasihan pada 7 putra Donghua, yang salah paham tentang niat Surga Su dan justru menderita kerugian besar dalam pertempuran tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa serangan kami agak keras, hukuman surgawi menyentuh dagunya, tapi ini adalah aturan surga. Jika kita tidak sengaja membiarkan air mengalir, tidak ada udang kecil mereka yang bisa untuk melarikan diri. Karena itu, mata peri Jiang Taixu memang sangat berguna. Kehancuran dunia menyeringai, dia juga memprovokasi roh jahat sebelum dia pergi, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Ini tidak bisa disalahkan pada Tiansu, itu adalah karena mereka tidak mengetahui kemampuan mereka sendiri. Kalau begitu, mata abadi 6 jalan Anda, pernahkah Anda membangunkan teknik roda abadi terlarang? Charlie memandang kehancuran dunia dengan ragu-ragu.
Aku bukan anggota klan peri, dan aku belum membangunkannya. Maka bakatmu benar-benar mengesankan. Charlie memandang kehancuran dunia dengan ekspresi penuh makna. Ketika saya memiliki mata kiri mata roda abadi, saya hanya membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk membangkitkan 4 teknik terlarang mata roda abadi. Anda sangat hebat, setidaknya sudah 5.000 tahun sejak Anda mengambil mata abadi Jiang Taixu, dan tidak satupun dari teknik rahasia yang terbangun. Bisakah kamu meminjamkanku mata perimu selama 2 hari? Charlie menggosok tangannya dengan ekspresi ceria di wajahnya. Tidak perlu meminjamnya. Ambil dan kembalikan kepada orang-orang klan peri. Kehancuran dunia bermurah hati dan langsung menggali asal-usul mata abadi, menggantungnya di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Charlie. Bagaimana aku bisa begitu menolak? Charlie menyekat tangannya dan mengambilnya dengan kedua tangan, jantungnya berdetak lebih cepat karena kegembiraan. Saat dia berbicara, dia mengintegrasikan esensi mata abadi ke mata kanannya, dan tanda roda abadi berputar sesuai dengan itu. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyebar ke seluruh tubuhnya. Itulah kekuatan mata abadi, rasanya sama seperti mata kiri roda abadi, melihat dunia menjadi lebih jelas. Saya tidak tahu apakah saya dapat membangkitkan 1 atau 2 hukum terlarang. Charlie menyentuh mata kirinya dan memikirkan putra dewa klan peri. Kali ini dia keluar, dia harus meminta pertanggungjawabannya. Di surga Sukami, jangan melihat hal-hal yang tidak seharusnya Anda lihat. Hukuman surgawi tidak bisa tidak mengingatkannya, jika ada reaksi balik, jangan salahkan saya. Aku mengatakannya dengan sangat jelas. Dimengerti, mata roda abadi Charlie segera menghilang. Mencairkan tulang suci, kehancuran dunia melambai dan mengambil tulang suci David Chen yang tergantung di puncak gunung. Tekanan tulang suci terlalu kuat, tergantung di depan Charlie, menyebabkan ruang runtuh sedikit demi sedikit, membuatnya sulit untuk bernapas. Kecemerlangan yang tersisa begitu mempesona sehingga, bahkan dengan tingkat kultivasi Charlie, darah mengalir dari sudut matanya. Dari suara tulang suci, dia dengan jelas mencium aura yang sebanding dengan kaisar. Tubuh suci kuno yang agung itu ternyata menantang surga. Kamu memiliki asal-usulnya. Jika kamu menggabungkan tulang sucinya, kamu dapat berkeliaran sebanyak yang kamu inginkan di bawah level kuasi Kaisar Agung. Hukuman surgawi menemukan tempat yang nyaman dan menghisap pipanya. Di bawah kuasi Kaisar Agung, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, Charlie tertegun. Tentu saja ada batasannya, kehancuran dunia berkata dengan santai, bagaimanapun, David Chen sudah mati, dan tahun-tahun yang tak ada habisnya telah berlalu. Kekuatannya hampir habis, dan hanya tersisa sedikit. Jadi, setiap kali Anda menggunakannya tulang suci, kekuatannya akan berkurang 1 poin hingga berada pada level yang sama denganmu. Kata hukuman surgawi. Aku mengerti maksudmu, kata Charlie sambil tersenyum. Ceritakan padaku tentang evolusi rahasia langitmu. Kehancuran dunia melirik ke arah Charlie, siapa yang begitu sialan? Tidak masalah siapa itu. Charlie segera berkata, apakah kedua senior punya cara untuk mengendalikan rahasia langit? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Keduanya menggelengkan kepala, cari pria bernama Fuxi dan ubah nasibmu melawan kehendak surga. Fuxi lagi. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia ingin menemukannya, tetapi dia tidak bisa. Fuxi ada di Manchu. Mari kita mulai, kata hukuman surga dan kehancuran dunia perlahan. Oke. Charlie menarik napas dalam-dalam, berbaring di atas batu besar, dan menggunakan sihir untuk menyatukan tulang-tulang suci. Tulang suci berdengung dan tidak sabar untuk bergabung ke dalam tubuh Charlie. Segera, suara klik dari tulang yang bertabrakan terdengar, dan seluruh tubuh Charlie ditutupi dengan cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan. Dia menutup matanya sedikit, ekspresinya sangat menyakitkan, dan rasa sakitnya tidak kalah dengan latihan fisik di alam liar. Dia mengerti bahwa ini adalah proses yang perlu. Tulang suci David Chen terlalu sombong dan dengan paksa mengatur ulang tubuh sucinya. Asal-usul tubuh suci kuno juga datang membantu, menyatu ke dalam tubuh Charlie sedikit demi sedikit. Tetesan darah suci diaduk dan terbakar seperti api, membantu keduanya untuk menyatu dengan sempurna. Di sebelah batu besar, seorang pria bernama Hukuman Surga sedang merokok dan seorang pria bernama Kehancuran Dunia sedang minum sedikit minuman. Kaisar Beladiri Abadi telah tiada selama lebih dari 9.000 tahun. Saya tidak tahu kapan saya mendengar suara panjang hukuman surga. Sudah lebih dari 9.000 tahun, dan masih belum ada kabar. Apa terjadi sesuatu? Kehancuran dunia menghela nafas. Saya lelah berlama-lama selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mata kehancuran surga dipenuhi dengan perubahan-perubahan dalam hidup.
Saya telah menunggu perubahan demi perubahan, dan ingatannya lebih tua dari tahun-tahun. Saya harap Kaisar tidak akan kecewa dengan seluruh langit dan dunia. Saya harap Kaisar tidak akan kecewa. Ketika 7 iblis dari iblis surgawi datang, permaisuri dapat kembali seperti yang dijanjikan. 3 alam telah menunggu hari itu terlalu lama. Malam di wilayah tengah tenang, damai dan khusyuk. Di depan sungai yang mengalir, masih ada orang yang bergerak. Itu adalah putra dewa klan abadi, Cecilia dan lainnya, serta pengikut mereka, yang masih mencari Charlie. Namun, berapapun banyaknya orang yang terjun ke sungai, mereka ditakdirkan tetap tidak dapat menemukannya, hanya air sungai yang bergulung-gulung. Sampah, Cecilia memarahi dengan dingin, berdiri di langit. Dia seperti seorang ratu, dan dia juga dianggap sangat cantik, kecantikannya sangat dikompromikan oleh ekspresinya yang galak. Dia tidak tahu betapa dia membenci Charlie, dia bertekad untuk menemukan tubuhnya dan mencambuknya 10.000 kali sebelum semuanya berakhir. Seperti apa hati wanita yang paling beracun? Dia adalah gambaran terbaiknya. Para biksu dari segala arah menghela nafas dan merasa kasihan pada Charlie. Siapapun yang mereka provokasi di masa depan tidak boleh menyinggung Cecilia. Pelacur ini adalah anjing gila. Dia menggigit siapapun yang dia tangkap dan tidak mau melepaskannya. Dia sangat pendendam. Kalian, carilah pelan-pelan. Di tengah diskusi dari semua sisi, putra dewa klan peri pergi lebih dulu dan menghilang dalam sekejap. Tujuan orang ini sangat sederhana, dia ingin menemukan tempat yang murni untuk memahami mata peri, dan dia tidak punya waktu untuk membuang waktu pada mayat. Tian Ken dan putra dewa pemakaman surga melirik Cecilia dan mundur, tidak ingin mengerjakan ini. Mereka pergi, dan pengikut mereka juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan Cecilia dan pengikutnya. Lihat apa, teruslah untuk mencari putri ini. Di malam yang dingin, seluruh dunia dipenuhi dengan suara ganas dari Phoenix abadi. Wilayah bintang Tianyuan, bintang Suzaku, dan surga ketiga Youdu. Di puncak gunung, wajah peri rubah pucat dan tidak berdarah, dia batuk darah dengan hebat, dan napasnya sangat tertekan. Hal ini membuat Teddy Fan sangat cemas sehingga dia tidak punya pilihan selain melaporkannya. Segera, Hanashu datang dan melihat keadaan peri rubah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, kamu menyentuh berkah rubah. Putri, aku bersedia melakukannya. Peri rubah tersenyum kesakitan, matanya yang indah berair dan sedikit kabur. Siapa pihak lainnya? Hanashu bertanya. Charlie. Peri rubah menatap langit berbintang dengan tenang. Charlie. Hanah tercengang. Setelah 3 atau 2 detik, dia menyadari apa yang dia lakukan, dan meletakkan tangan gioknya di punggung Michelle. Mengapa kamu begitu bodoh? Saya hanya seorang wanita kotor. Michelle menertawakan dirinya sendiri, aku hanya ingin melindunginya secara diam-diam, meskipun hanya sekali, saya tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Beristirahatlah dengan tenang. Hanashu menyingkirkan tangan gioknya, melangkah keluar dari gunung dalam 1 langkah, dan pergi langsung ke surga ke-9. Wajahnya tampak jelek, dan peri rubah mendapat serangan balik, yang berarti pemberkatan rubah telah dimulai dengan sendirinya. Terus terang, itu karena Charlie dalam masalah, dan itu masalah besar. Langit kosong, sepi, dan masih begitu gelap. Tempat ini sangat misterius, terdapat istana-istana megah dan rumah-rumah kuno beratap genteng, namun tidak ada seorang pun di sekitarnya, sangat sepi. Di atas batu besar, Charlie masih terbaring di sana sambil melelehkan tulang suci kuno. Auranya semegah laut, dengan gumpalan energi dan darah mengalir keluar, setiap helainya mengandung kekuatan suci yang dahsyat. Tulang suci kuno tidak tertandingi dalam dominasinya, dan mereka dengan kuat mengatur kembali tubuh suci kuno untuknya. Darah dan tulang Charlie berlumuran darah, kelebihan daging, dan tulang dikeluarkan dari tubuh, dan darah suci emas menyilaukan. Kesadarannya kabur dan dia tertarik pada konsepsi artistik kuno. Bunuh. Begitu dia memasuki konsepsi artistik, dia mendengar seruan pembunuhan. Bunuh. Teriakan pembunuhan sepertinya bergema, dan tidak semuanya dalam satu suara, setiap suara bagaikan guntur keabadian. Di depannya ada langit berbintang, kereta kuno berdengung, langit berbintang bergemuruh, dan langit bergejolak. Klan Gagak Emas. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke satu sisi, di mana cahaya keemasan bersinar terang, dan burung gagak emas melebarkan sayapnya, masing-masing seperti matahari yang menyilaukan. Dia melihat leluhur gagak emas memegang senjata kuasi Kaisar Agung. Melihat sisi berlawanan dari pasukan gagak emas, terdapat kera raksasa yang mengangkat langit, masing-masing memegang batang besi dan memiliki aura yang mendominasi.
Pemimpinnya adalah nenek moyang klan Kera Suci Pertarungan. Dia juga merupakan batang besi emas hitam dan merupakan senjata pamungkas kaisar. Mereka bukan satu-satunya dua keluarga di langit berbintang yang luas ini. Ia juga melihat klan Kunpeng, klan Yamata no Orochi, klan Kuiniu, klan Phoenix Api, dan klan Kura-Kura Hitam. Dengan kata lain, semua ras di wilayah selatan pada dasarnya telah tiba. Ada juga klan Naga Hijau, klan Naga Tirani, klan Tyrannosaurus, klan Phoenix, klan Iblis, klan Dewa, klan Penyihir, klan Peri, klan Roh, klan Kuno, klan Monster, dan klan Barbar. Selain itu, ia juga melihat Kyongki, Taoti, dan Yaozu, semuanya ras kuno dari zaman prasejarah. Langit berbintang yang luas dipenuhi kegelapan, seperti lautan luas. Pembudidaya manusia, pembudidaya iblis, dan pembudidaya binatang buas semuanya menutupi langit dan bumi. Semua sosok manusia terlihat, baik yang menghunus pedang, terbang di udara, terbang di awan, atau mengendarai kereta. Dia melihat tidak kurang dari lusinan senjata kekaisaran saja. Perkelahian di langit dimulai seketika, dan prajurit kaisar klan Kera Suci yang bertarung keluar dan meledakkan langit berbintang. Perlombaan apapun dengan senjata kekaisaran juga akan menghidupkan kembali kekuasaan kekaisaran. Langit berbintang langsung hancur, dan kekuatan kekaisaran menyebar tanpa batas. Kemanapun dia lewat, sosok itu berubah menjadi kabut darah, dan bintang-bintang meledak satu demi satu. Langit berbintang yang luas dipenuhi api peperangan, bau darah ada di mana-mana, dan suara ratapan serta rengekan sangat melengking. Dunia berada dalam kekacauan, darah mewarnai dunia menjadi merah, tumpukan tulang dan tulang mengalir ke sungai. Apakah ini dunia di akhir zaman kuno? Charlie bergumam pelan, mengetahui bahwa konsepsi artistik ini adalah sinar kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh tulang suci, membawanya melihat era itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran sebesar ini. Tingkat kebrutalan, jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan besarnya pertempuran membuat tekadnya pun pucat. Kenapa terjadi huru-hara? Mata Charlie penuh keraguan. Betapa hebatnya jika kekuatan sebesar itu bersatu untuk melawan iblis, mengapa repot-repot membunuh satu sama lain? Tidak ada yang bisa mendengar kata-katanya, huru-hara menjadi semakin brutal, dan kehidupan manusia begitu tercela sehingga tidak layak untuk disebutkan. Langit berbintang bergetar hebat, dan sungai keemasan menutupi langit berbintang. Seorang pria berbaju besi datang dari kedalaman langit berbintang, tubuhnya megah seperti gunung, energi dan darahnya sama agungnya dengan lautan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas. Itulah David Chen, dengan mata seperti bintang dan rambut panjang seperti air terjun, seperti dewa perang yang tak tertandingi, menelan luasnya dunia. Charlie menahan nafas dan menatap David Chen dengan kagum, kehormatannya sama seperti di dalam gua. Semua alam lahir dari akar yang sama, jadi tidak perlu terburu-buru berkonflik. David Chen meraung ke langit, mata dewanya menangkap langit dan bumi, dan suaranya seperti guntur yang menggelinding, mengguncang yang surga abadi. Meskipun kata-katanya mengejutkan, beberapa orang masih mengambil tindakan terhadapnya. Itu adalah ras kuno yang menggunakan senjata kekaisaran. Itu adalah pedang emas, seluruh tubuhnya seterang salju, dan hukum kaisar beterbangan, kekuatan pedang bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. David Chen berteriak dingin dan meninju dengan tinju 8 kehancuran. Tubuh suci kuno agung, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, mampu memaksa prajurit kekaisaran mundur dengan satu pukulan, tapi dia tidak bergerak. Untuk mengalahkan senjata kekaisaran dengan tangan kosong, Charlie merasa ngeri saat melihatnya, dan mulutnya terasa kering, itu terlalu kuat. Kedatangan David Chen tidak menghentikan huru-hara di surga. Setelah konfrontasi, huru-hara terjadi lagi, dan seluruh dunia dibersihkan oleh darah dan berubah menjadi neraka yang tak ada habisnya. Charlie tidak menyipitkan mata, hanya menatap David Chen. Dia terlalu kuat, dari awal sampai akhir, semuanya dengan tangan kosong, tubuh suci kunonya adalah senjata ilahi yang tak tertandingi. Kemanapun tubuh suci kuno agung lewat, tidak ada yang bisa menahan pukulannya, semua yang ada di depannya sia-sia. Zaman menciptakan pahlawan. Pada masa itu, tidak ada kaisar agung, yang ada adalah tubuh suci agung, yang kekuatannya tak tertandingi. Perkelahian ini berlangsung selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Charlie adalah seorang penonton, menyaksikan dengan matanya sendiri huru-hara di akhir zaman kuno, di mana terlalu banyak ras yang dimusnahkan. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sebelum perang berhenti. Ada langit berbintang lainnya, David Chen menyeret tubuh sucinya yang berlumuran darah dan berjalan dengan terhuyung-huyung,
di belakangnya ada jalan darah, dan darah suci yang cerah berceceran di seluruh langit berbintang. Dia bertarung dengan sangat sengit, dan energi serta darah tubuh suci agung dimusnahkan sepenuhnya, dan dia menderita pukulan yang menghancurkan. Tubuh suci kuno agung, kehadiran Kaisar Agung, juga telah mencapai akhir pertempuran, dan punggungnya sangat suram. Apakah sudah terlambat bagi seorang pahlawan? Charlie menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat pelangi peri berwarna-warni melesat dari kedalaman langit berbintang, dan sasarannya adalah tubuh suci David Chen. Pedang pembunuh abadi. Mata Charlie bersinar dengan cahaya dingin. David Chen juga menyadarinya, tapi sudah terlambat, dia terkena pedang dan jiwanya jatuh dari langit berbintang. Brengsek. Charlie meraung marah, matanya merah, dan dia menyaksikan tanpa daya saat David Chen meninggal. Salah, legendanya salah, semuanya salah. Tubuh suci kuno agung David Chen tidak mati dalam perkelahian, tetapi dibunuh oleh pedang pembunuh abadi terkutuk itu. Konsepsi artistik berakhir dan hilang dengan kematian David Chen. Tubuh kudus agung berakhir dengan menyedihkan, yang membuat orang sedih. Kematiannya telah menjadi simbol pembuatan zaman, yang merupakan kemuliaan tertinggi sekaligus bekas luka yang tak ada habisnya. Charlie terbangun, penuh air mata nenek moyang tubuh suci kuno mengejutkan masa lalu dan masa kini, tetapi kematian mereka benar-benar menyedihkan. Pedang pembunuh abadi itulah yang menghancurkan satu generasi mitos, dan dia tidak bisa menahan kebenciannya terhadap hal itu. Bangun. Hukuman surga dan kehancuran dunia datang dengan tangan di tangannya. Hanya butuh 9 hari untuk memadukan tulang suci David Chen, kehancuran dunia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, ini sangat cepat. Dua senior, pernahkah kamu mendengar tentang pedang pembunuh abadi? Charlie menyembunyikan air matanya dan melihat hukuman surgawi dan kehancuran duniawi. Dalam satu kalimat, niat membunuh di tubuh kedua pria tersebut, hukuman surga dan kehancuran dunia, terungkap, dan langit berguncang dan berubah menjadi es. Ekspresi Charlie berubah, dan tubuh suci itu terkoyak. Bahkan jika itu menyatu dengan tulang suci David Chen, akan sulit untuk menahan tekanan luar biasa dari keduanya. Segera, hukuman surga dan kehancuran dunia kembali normal satu demi satu, dan berkata dengan tenang, "Oke, mengapa kamu bertanya tentang hal itu?" Senior David Chen terbunuh oleh pedang pembunuh abadi. Masih ada hal seperti itu. Tianzu dan Dimi saling memandang, dan lelaki tua itu ada cahaya sedingin es yang menyinari mata mereka. Junior ini juga telah melihat pedang pembunuh abadi di kampung halaman Manchu. Charlie berkata perlahan, itu telah menyebabkan banyak bencana berdarah. Sekte Zutian telah ditemukan, dan mungkin tidak dapat dipisahkan darinya. Hukuman surga dan kehancuran dunia mengerang satu demi satu. Dari mana asalnya? Charlie bertanya lagi. Hanya Kaisar Kyuding yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia tentang hal itu dan rahasia tentang area terlarang. Tetapi, aku sudah menahanmu cukup lama, pergi. Hukuman surga dan kehancuran dunia langsung menyela kata-kata Charlie dan perlahan menghilang. Charlie menggaruk kepalanya dan akhirnya berbalik dan langsung lari keluar gunung. Sambil berjalan, dia tidak lupa melihat ke dalam tubuh sucinya. Menyatu dengan tulang suci David Chen, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan, kekuatan agung, dan kaisar kuasi baja keras. Ini semua diberikan dengan memuja tulang suci, yang terlalu kuat. Perlahan menarik pandangannya, dia melihat ke arah area terlarang Tianzu. Sama seperti area terlarang lainnya, meskipun dia berada di dalamnya, dia tetap tidak bisa melihat menembusnya, terlalu kuno dan terlalu misterius. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia pernah ke Tianzu ini sebelumnya dan segalanya tampak familiar. Aku terlalu memikirkannya lagi, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Tunggu aku, Charlie, di sini untuk menagih hutang. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Charlie menarik jubah hitamnya dan menutupi seluruh tubuhnya, dan topeng hantu juga ditarik keluar, menutupi wajahnya. Lihat bab terbaru cari pinsu.com di Baidu. Saya terdiam sepanjang jalan, melangkah keluar dari surga dan melangkah ke dunia baru. Ya Tuhan, seseorang keluar dari area terlarang setiap hari. Charlie mendengar seruan begitu kaki depannya mendarat. Itu di luar Tianzu, dan ada banyak orang berkelompok, kebanyakan dari mereka adalah biksu yang datang untuk melihat penampakan Tianzu yang sebenarnya. Sama seperti Wang Chuan di masa lalu, biksu asing selalu ingin melihat kawasan terlarang yang terkenal itu, jadi mereka berkumpul. Suatu kebetulan ketika mereka sedang menonton, Charlie keluar, mengejutkan para biksu dari segala arah dan mundur satu demi satu.
Ini sangat mengejutkan. Ada orang hidup yang keluar dari area terlarang. Kejutan datang satu demi satu. Apakah makhluk tertinggi dari area terlarang yang telah keluar? Mengenakan jubah hitam dan topeng, kami tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Banyak biksu yang melarikan diri. Satu-satunya alasan adalah Charlie keluar dari area terlarang dan memiliki aura misterius yang membuat orang takut untuk tinggal dengan mudah. Dan paksaannya begitu kuat hingga hati orang-orang bergetar. Charlie mengabaikan komentar dari segala arah, melangkah ke Sutian, dan langsung menuju ke satu sisi, secepat cahaya redup. Namun, berita bahwa seseorang telah keluar dari area terlarang sepertinya memiliki sayap, melayang ke segala arah di wilayah tengah. Benar atau tidak bahwa ada orang di area terlarang, wilayah tengah terkejut, dan siapapun yang mendengarkannya akan gemetar hatinya. Itu adalah area terlarang dengan reputasi jahat, tidak ada jalan masuk dan tidak ada jalan keluar, dan tidak ada hidup atau mati, itu adalah mimpi buruk seorang biksu. Di masa lalu, 7 putra Donghua menyerbu dan hampir memusnahkan seluruh pasukan. Legenda itu masih membuat orang terkesiap. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari area terlarang. Apakah ini pertanda buruk? Di malam yang sunyi, menjadi gelisah, diselimuti lapisan kabut, lebih gelap dari malam, sehingga tidak mungkin untuk tidur. Di kaki Gunung Sutian, Charlie berdiri diam, seperti patung batu, membiarkan angin kencang mengamuk tanpa bergerak. Meski 9 hari telah berlalu, dunia masih dipenuhi kabut darah, dan angin menderu membawa tangisan yang menyedihkan. Adegan kematian tragis ratusan orang yang bereinkarnasi tergambar jelas di benaknya, bunga darah yang mekar seperti pisau tajam, mencungkil jantungnya dan mengukir tulangnya. Ada air mata di mata Charlie, mengaburkan pandangan tajamnya. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat guru Heng Yue dan yang lainnya melambai dan tersenyum padanya sebelum berangkat. Mereka pergi ke dunia bawah, bukan kampung halaman mereka. Semoga perjalananmu menyenangkan. Charlie mengeluarkan botol anggur dan menuangkannya ke tanah, suaranya serak dan perubahan-perubahan dalam hidup. Dia juga pergi, perlahan menghilang ke dalam malam. Setelah sekian lama, dia muncul di kota kuno Kunlun. Kota kuno Kunlun lebih makmur pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Diskusi tidak pernah sepi, kebanyakan datang dari kedai teh dan toko wine, dimanapun ada orang pasti ada gosip. Apa yang mereka bicarakan adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini, bencana berdarah di pegunungan Tianshan dan kehancuran tubuh suci kuno. Charlie berjalan dengan lembut. Saat melewati restoran tempat diadakannya perjamuan Kunlun di masa lalu, dia tidak lupa melirik ke samping. Dia telah menghancurkan banyak orang jenius saat itu. Setelah memejamkan mata, dia berbalik dan melangkah ke jalan. Di sudut, dia menemukan sebuah toko kelontong kecil. Ini adalah paviliun informasi yang mengkhususkan diri dalam jual beli informasi. Pemilik toko kelontong adalah seorang pemuda tampan dengan tingkat budidaya sok bijak. Dia sedang duduk di sana membaca buku-buku kuno. Melihat Charlie mendekat, dia segera meletakkan buku kuno itu dan tertawa hangat. Apa yang kamu inginkan, rekan Taois? Tahukah kamu apa yang terjadi di kaki Gunung Sutian 9 hari yang lalu? Charlie berkata dengan ringan, suaranya sudah tua dan serak. Aku tahu itu, pemuda itu tidak bisa menahan senyum. Mereka yang mengepung dan membunuh tubuh suci, identitas, kekuatan, dan keluarga mereka, saya ingin semua informasi ini. Nada suara Charlie agung. Mendengar ini, pemuda itu mengangkat alisnya, menatap Charlie tanpa sadar, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang ingin dilakukan orang ini? Saya sangat sibuk, percepat. Charlie mendengus dingin. Rekan Taois, mohon tunggu sebentar, pemuda itu tersenyum dan buru-buru masuk untuk mendapatkan informasi. Efisiensi kerjanya masih sangat tinggi, dan dia keluar dengan tas penyimpanan tidak kurang dari 2 atau 3 menit. 15 juta batu origin, toko ini tidak menawar. Charlie tidak berkata apa-apa, dan tas penyimpanan terbang keluar, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil informasi di tangan pemuda itu. Dia pergi lagi, dia datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, pemuda tampan itu menyeka keringat dinginnya tanpa sadar, pria ini sangat pemaksa dan kejam. Charlie telah membuka tas penyimpanan, dan di dalamnya ada potongan batu giok, yang masing-masing berisi informasi. Dia menghancurkannya secara langsung, dan informasi itu tercetak di Laut Ilahi. Informasi dari Intelligence Pavilion selalu akurat dan rinci. Ada hampir 10.000 biksu yang mengepung dan membunuhnya hari itu. Dalam informasi ini terdapat daftar masing-masing,
termasuk identitas, tingkat kultivasi, dan kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, ini juga termasuk mereka yang telah dibunuh olehnya, seperti anak iblis dan dewa. Terima kasih kepada para iblis dan dewa yang telah menyatakan diri mereka kembali ke tanah kuno. Jika mereka tahu bahwa pangeran mereka telah terbunuh, akan ada buronan lain dari semua suku, dan pertempuran akan menjadi besar. Jangan cemas, datanglah satu persatu. Kata-kata Charlie sangat dingin, dan banyak sosok melintas di lautan ilahi. Cecilia, putra dewa klan abadi, tubuh pemusnahan ilahi, putra dewa pemakaman surga, Tian Ken, dan Taois Ziyang. Sambil berbicara, dia diam-diam berbalik dan memasuki rumah bordil. Di rumah bordil ini ada orang-orang yang mengepung dan membunuhnya hari itu. Aduh, kenapa kamu datang ke sini? Begitu dia masuk, dia melihat nyonya rumah bordil itu melambaikan sehelai sutra dan mendekat dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Charlie tidak menjawab, melangkah ke lantai 3, menemukan kamar pribadi dengan akurat, dan menendang pintu hingga terbuka. Di dalam kamar tersebut terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang melakukan hubungan badan, keduanya telanjang, dan mata laki-laki tersebut penuh dengan roh jahat. Brengsek, siapa yang membiarkanmu masuk? Kultivator laki-laki itu berteriak dengan marah, dia sangat marah karena hal-hal baiknya terganggu, dan pedang pembunuh tiba-tiba muncul. Charlie datang dalam sekejap dan menghancurkan danhai miliknya dengan satu jari. Jeritan tiba-tiba terdengar, dan kultivator wanita sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut sutra dan menatap Charlie dengan mata ngeri. Charlie mengabaikannya, atau dengan kata lain, tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Dia mengambil kultivator laki-laki dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Dia tidak membunuh kultivator laki-laki karena dia ingin kultivator laki-laki mati berlutut di bawah pegunungan Sutian dan menggunakan darahnya untuk memberi penghormatan kepada orang-orang yang bereinkarnasi. Di luar pintu, seorang lelaki tua berjubah ungu menghalangi jalan Charlie. Dia adalah penjaga rumah bordil, dan budidayanya berada di tingkat Raja Suci. Rekan Taois, jika Anda menimbulkan masalah di sini, tolong beri saya penjelasan. Orang tua berjubah ungu itu mendengus dingin, dengan cahaya dingin bersinar di mata lamanya. Kecepatan Charlie tidak melambat, dan tidak ada emosi di matanya. Sombong, lelaki tua berjubah ungu itu berteriak keras dan menamparnya dengan telapak tangannya. Charlie tidak menyipitkan matanya, tapi dia juga menggerakkan telapak tangannya dengan santai. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu tingkat Raja Suci terbang keluar, terbang terbalik, dan tubuhnya meledak, menyebabkan sebuah restoran di seberangnya runtuh. Pemandangan itu berlumuran darah. Wow! Orang-orang di rumah bordil, entah mereka sedang minum-minum, bermain-main, atau menggoda gadis-gadis, semuanya menelan ludah. Tingkat Raja Suci ditampar dengan telapak tangan acak. Apakah orang yang menembaknya adalah tingkat kuasi suci? Dengan semua orang menonton dan kagum, Charlie berjalan keluar dari rumah bordil, masih memegang pria berdarah di tangannya. Rekan Taois, perkelahian pribadi dilarang di kota Kunlun. Begitu mereka meninggalkan rumah bordil, sebuah suara tua dan halus terdengar. Pergilah, kata Charlie ringan, menggunakan kekuatan tulang suci meskipun suaranya lembut. Itu seperti petir abadi, ditujukan pada orang itu, dengan tekanan dan keagungan tertinggi. Kali ini, tidak ada suara, dan suara lama itu memudar. Baru setelah Charlie keluar dari kota kuno Kunlun, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih di istana di kota itu menyeka keringat dinginnya. Sial, di manakah kuasi suci seperti itu? Setelah meninggalkan kota Kunlun, Charlie menginjak langit dan berjalan lurus ke satu sisi. Setelah sekian lama, dia berhenti di depan Gunung Peri. Ini adalah keluarga dari salah satu orang yang mengepung dan membunuhnya hari itu. Di benua Xuan Huang, mereka bahkan tidak bisa disebut sebagai kekuatan kelas 3. Ada penghalang di Gunung Peri, tapi dia melewatkannya begitu saja dan menggantungnya di kehampaan. Siapa itu? Teriakan nyaring segera terdengar, dan dua sosok muncul dari langit, satu hitam dan satu putih, dua lelaki tua, keduanya berada di level suci, dan salah satu dari mereka telah mencapai kemacetan. Biarkan dia keluar. Charlie berbicara dengan tenang, memegang gulungan gambar di tangannya. Di gulungan gambar itu ada seorang pemuda berambut ungu dengan wajah cerah dan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Sombong. Pria tua berjubah hitam itu memarahi dengan dingin, tiba-tiba bergegas ke arahnya, membuat segel besar dengan tangannya, dan menutupi Charlie dengan telapak tangan cahaya ilahi. Charlie tampak tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit, dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Dalam sekejap,
Lelaki tua berjubah hitam itu berubah menjadi bunga darah, dan tubuh serta jiwanya padam. Ini, ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah, dan dia mundur selangkah, matanya juga disorot, dan ekspresinya penuh ketakutan. Tidak hanya dia takut, semua orang di Gunung Abadi juga takut. Mereka tidak dapat menebak kekuatan bertarung seperti apa yang dia miliki ketika dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan orang suci itu, dan jenis kultivasi apa yang dia miliki, dan mereka tidak berani menebaknya. Senior, penebusan dosa, apakah keluarga Wang saya menyinggung perasaan Anda? Pria tua berjubah putih itu bersujud, tubuh lamanya tidak bisa menahan gemetar. Suruh dia keluar. Charlie masih mengatakan hal yang sama. Oke. Lelaki tua berjubah putih itu buru-buru bangkit, pergi ke puncak gunung, dan membawa pemuda berambut ungu itu. Charlie mengangkat tangannya dan menunjuk ke cahaya ilahi, yang menghancurkan budidayanya. Ceritanya menusuk dan pemuda berambut ungu itu berubah total menjadi cacat. Orang tua berjubah putih dan semua orang di keluarga Wang gemetar, wajah mereka sangat pucat, dan tidak ada yang melangkah maju. Ini adalah dunia orang kuat, mereka menyaksikan bangsanya sendiri dihancurkan, tapi mereka bahkan tidak berani bersuara. Charlie pergi lagi, seperti hantu, menghilang sejenak. Setelah dia pergi, negeri dongeng di belakangnya sangat sunyi, semua orang terpuruk, pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Leluhur tua, semua orang memandang lelaki tua berjubah putih itu. Pasti cucu jahat itu yang memprovokasi orang itu. Pria tua berjubah putih itu berteriak, suaranya seperti guntur, dia pantas mati. Di sebuah kota kuno, Charlie turun dan memasuki sebuah rumah besar. Siapa yang masuk tanpa izin? Tiba-tiba dia berteriak, dan 3 raja kuasi suci melompat keluar dan mengepung Charlie di tengah. Kali ini Charlie terlalu malas untuk menanyakan seseorang dan langsung pergi ke villa yang ada di mansion. Orang yang dicarinya ada di villa. Mencari kematian, seorang raja kuasi suci berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk memblokirnya, dengan tungku tembaga tergantung di kepalanya dan aura yang kuat. Charlie melambaikan tangannya dan menamparkan Raja Kuasi Suci dengan satu telapak tangan. Puff, klik. Raja Kuasi Suci itu sengsara, tubuhnya berubah menjadi kabut darah, jiwanya dimusnahkan, dan tungku tembaga yang tergantung di kepalanya juga meledak. Ini, 2 Raja Kuasi Suci yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka berdiri di langit, tidak berani bergerak. Bukan saja mereka tidak berani bergerak, tetapi semua orang di seluruh mansion juga tidak berani bergerak, mata mereka penuh ketakutan dan tidak berani menatap langsung ke arah Charlie. Ah! Jauh di dalam mansion, teriakan terdengar, datang dari taman lain, itu adalah seorang pemuda berambut darah yang dipukuli hingga menjadi cacat. Charlie memegangnya dengan satu tangan dan berjalan keluar seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Di seluruh mansion, tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka bersujud di tanah, takut mereka juga akan mengalami bencana berdarah. Malam yang gelap sangat gelisah, disertai angin dingin yang menderu-deru. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, terjadi bencana berdarah di banyak tempat di wilayah tengah. Charlie seperti hantu, muncul di satu tempat demi satu, kota kuno, restoran, dan gunung peri. Kemanapun dia pergi selalu terjadi pertumpahan darah, kemanapun dia pergi, setidaknya ada satu orang yang dibawa pergi dan langsung dilumpuhkan. Orang-orang itu adalah mereka yang ikut serta dalam pengepungan dan pembunuhannya 9 hari yang lalu, masing-masing ditangkap dan dibunuh. Ada juga 1 atau 2 keluarga yang sangat setia, dan ada juga 1 atau 2 faksi yang sangat bersemangat dan melindungi keturunannya. Charlie kejam dan akan langsung menghancurkan 9 suku jika dia melawan. Bencana berdarah bahkan lebih buruk lagi, dan malam yang gelap ditutupi dengan selubung darah. Tapi dia tidak berhenti dan tetap sulit dipahami seperti biasanya. Langit cerah, tetapi wilayah tengah mendidih, terdengar suara kejutan di kota kuno, restoran, dan kedai teh tempat para biksu berkumpul. Apa yang terjadi? Dalam semalam, begitu banyak tempat mengalami pertumpahan darah, dan banyak putra dewa yang kuat diculik. Keluarga Yang dan keluarga Sue di timur langsung musnah. Gambar kristal memori yang dikirimkan kembali kepadaku lihat, itu seperti tumpukan tulang dan sungai darah. Ini sangat kejam. Siapa yang melakukan hal ini hingga menyebabkan pembunuhan massal? Mungkinkah dia yang keluar dari area terlarang? Segera setelah ini kata-kata keluar, semua orang di segala arah hanya bisa menggigil. Setelah perjalanan Charlie, dia masuk ke sebuah restoran besar. Segera, ruang pribadi di lantai 3 restoran itu meledak. Orang-orang di restoran terkejut,
dan bahkan orang-orang di jalan melihat ke atas. Apa yang terjadi? Ada perkelahian lagi. Dengan semua orang menonton, Charlie naik ke langit dari lantai 3 restoran, membawa barang bekas, mayat di tangannya, seorang pria berdarah yang berkultivasi. Ia melanjutkan perjalanannya, muncul di setiap sudut. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan, jubah hitamnya berlumuran darah. Dia terus berjalan siang dan malam, menangkap orang di mana-mana, dan dia menderita kesengsaraan berdarah di mana-mana, menyebabkan wilayah tengah mendidih karena kegembiraan. Itu adalah malam yang sunyi lagi. Di sini tenang dan damai, dengan pegunungan, air dan hutan, tidak ada hiruk-pikuk dunia, semuanya begitu sunyi. Jauh di dalam mata air bunga persik terdapat sebuah danau. Di depan danau, wanita berbaju putih ini berhenti dan sedang melukis. Orang yang dilukisnya adalah seseorang yang sangat dikenal Charlie. Dia adalah seorang manusia fana tanpa aura spiritual, namun bermandikan cahaya bulan, dia cemerlang dan tanpa celah seperti makhluk abadi. Merasakan seseorang datang, wanita berbaju putih itu berbalik perlahan, matanya yang indah sebening air, tanpa bekas kotoran duniawi. Abaikan aku dan lanjutkan melukis, kata Charlie ringan, mengeluarkan botol anggur dan duduk di bawah pohon. Aku tahu kamu adalah makhluk peri, wanita berbaju putih itu mengerucutkan bibirnya. Lalu kenapa? Charlie menyesap anggur. Apakah dia menyinggung perasaanmu? Bisik wanita berbaju putih itu. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu hanya bisa datang ke sini dan menunggunya. Kata-kata Charlie jelas dan ekspresinya tanpa kegembiraan dan tanpa rasa khawatir. Tolong, biarkan dia pergi. Wanita berbaju putih itu segera berlutut, matanya berkaca-kaca, wajahnya menjadi pucat, dan dia terus bersujud, tolong, lepaskan dia. Aku biarkan dia pergi, siapa yang bisa menemani kerabatku pergi lagi? Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Tidak ada gunanya memohon padaku. Charlie mengangkat tangannya dan mengeluarkan sinar cahaya peri, yang menembus ke dalam tubuh wanita berpakaian putih, menyebabkan dia tertidur. Musim semi bunga persik menjadi sunyi, hanya Charlie yang minum dengan tenang dan dedaunan yang berguguran bergoyang tertiup angin. Segera, sesosok tubuh terbang dari langit. Pria itu memiliki rambut berdarah, jubah abadi yang kuat, tubuh yang agung, ki dan darah yang agung, dan sepasang mata dewa yang menangkap langit dan bumi. Jika dilihat lebih dekat, orang tersebut adalah Tian Ken. Siapa kamu? Saat Tian Ken terjatuh, dia melihat Charlie dan wanita berbaju putih tergeletak di atas awan. Sangat menarik bahwa putra Dewa Tianchan yang agung benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita fana. Charlie berbicara dengan santai. Siapa kamu? Siapa kamu? Tianchan meraung dengan marah. Sepasang mata dewa dipenuhi bercak darah, memancarkan cahaya dingin, dan wajahnya langsung menjadi ganas. Siapa menurutmu? Charlie menyingkirkan topeng hantu itu, memperlihatkan wajah tua dengan janggut panjang. Kamu Charlie. Tian Ken mundur selangkah, matanya menonjol, pupil matanya menegang, sulit dipercaya, kamu masih hidup, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Charlie berkata dengan dingin, berdiri di depan wanita berbaju putih, cahaya dingin masih melekat di ujung jarinya. Ini dendam antara kamu dan aku. Akulah yang membunuh teman lamamu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi, raung Tianchan. Tidakkah menurutmu pemandangan hari ini sangat dehafu? Charlie tersenyum pada Tianchan, aku mengatakan hal yang sama di masa lalu, dan itu sama memilukannya dengan keadaanmu sekarang. Dia hanya manusia biasa. Manusia fana. Lalu kenapa, teman lamaku juga manusia fana? Kamu. Serahkan darahmu, asal-usulnya, senjata ajaib kelahirannya, dan tas penyimpanannya, dan aku akan melepaskannya. Charlie berkata sambil tersenyum. Jangan pernah memikirkannya, Tian Ken mengertakkan gigi. Bagus sekali. Sudut mulut Charlie sedikit melengkung, dan pedang dimasukkan ke perut bagian bawah wanita berbaju putih itu. Darah melonjak keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Charlie. Pedang berikutnya adalah di lehernya. Aku akan berikan padamu. Tian Ken menundukkan kepalanya yang bangga. Begitu dia selesai berbicara, cahaya peri melintas di antara alisnya, dan pedang pembunuh berwarna darah terbang keluar. Itu adalah senjata ajaib kelahiran, lalu tas penyimpanan, dan kemudian darah dan asal-usulnya terbang bersamaan. Nafasnya langsung turun drastis, langkahnya terhuyung-huyung, darah muncrat dari mulutnya, dan dia tidak lagi bersikap menyendiri. Sungguh mengharukan. Charlie mengambil alih banyak benda suci Tianchan dan tersenyum samar,
Siapa sangka putra Dewa Tianchan yang mulia akan menyerahkan segalanya untuk seorang wanita fana. Dia seharusnya menjadi milikmu. Sangat bahagia. Aku sudah menyerah, biarkan dia pergi. Mata Tian Ken memerah. Biarkan dia pergi. Charlie tersenyum, dengan sedikit pesona jahat dan haus darah di senyumannya. Sekarang dia lebih terlihat seperti iblis. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong jantung wanita berbaju putih itu. Charlie, aku akan membunuhmu. Tian Ken meraung, menghancurkan tanah dengan satu langkah, dan cahaya ilahi memukul Charlie dengan telapak tangan. Charlie tampak kedinginan, mengangkat tangannya sedikit, dan menghalangi langit dari segala arah. Tian Ken, yang berada di udara, di penjara di tempat, masih mempertahankan postur bertepuk tangan cahaya ilahi, tidak bisa bergerak sama sekali. Sinar cahaya terbang dari ujung jari Charlie dan menembus lautan ilahi Tianchan, budidayanya hancur total. Ah! Tianchan meraung histeris, wajahnya berlumuran darah dan air mata, penuh kesedihan. Apakah hatimu sakit? Charlie memandang Tianchan dengan penuh minat, di bawah pegunungan Zutian, aku merasakan sakit yang sama denganmu. Ah! Tianchan masih mengaum seperti orang gila. Dia menyesal bahwa dia seharusnya memprovokasi Charlie, dia dan Charlie tidak memiliki permusuhan, tetapi mereka harus berpartisipasi dalam pengepungan itu dan berakhir pada akhir seperti itu, yang juga mempengaruhi orang yang paling dia cintai. Dia menyesal, dia patah hati, dan dia sangat gila hingga kehilangan akal sehatnya. Charlie tetap diam dan membuat Tian Ken pingsan dengan tangannya. Dia tidak membunuh Tianchan, dia ingin membuat Tianchan berlutut di bawah Gunung Zutian dan menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada roh orang yang bereinkarnasi di surga. Musim semi bunga persik tiba-tiba menjadi tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh halus wanita berbaju putih yang tergeletak di awan bergetar, berkilauan dengan cahaya peri, dan berubah menjadi batu. Itu bukanlah wanita berbaju putih asli, tapi ilusi yang terbuat dari batu. Tujuan memadatkan adegan pembunuhannya adalah agar Tianchan benar-benar merasakan sakitnya, itulah harga yang harus dia bayar. Tapi wanita berbaju putih asli telah dilepaskan oleh Charlie saat ini, tidur nyenyak, tidak menyadari adegan berdarah sebelumnya. Dia tidak membunuhnya, setiap kesalahan ada pemiliknya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Charlie pergi lagi, meninggalkan Gunung Zutian. Hatinya sangat dingin dan dibutakan oleh kebencian, sehingga dia tidak segan-segan mengancam wanita yang paling dia cintai. Dia gila, kematian orang yang bereinkarnasi membuatnya tidak bisa tidak menyebabkan bencana, dan dia menjadi iblis dalam pembunuhan itu. Matanya menjadi tenang kembali, tanpa riak apapun. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang dia menjadi semakin menakutkan, seperti binatang buas yang akan bangun. Pencarian orang yang bereinkarnasi belum berakhir, begitu pula pencarian musuh. Misalnya, Putra Dewa Abadi, Putra Dewa Klan Abadi, Putra Dewa Surga Pemakaman, Taois Xiang, dan tubuh ilahi Nirwana semuanya tampaknya telah menghilang dari dunia selama periode ini, dan bahkan paviliun informasi tidak dapat menemukan berita apapun. Saat itu menjelang fajar, dan dia datang ke kota Kunlun lagi. Kota kuno Kunlun sangat megah dan dapat dianggap sebagai simbol Zongzu, siapapun yang datang ke Zongzu akan datang ke sini untuk melihatnya. Itu seperti naga raksasa yang bercokol, memandang dunia. Saat itu sudah siang hari, dan ada lebih banyak biksu di sekitar kota kuno Kunlun, keluar masuk, dan ada banyak biksu kuat di antara mereka. Charlie tidak memasuki kota, tetapi berdiri di kehampaan di luar kota. Para biksu yang lewat semua akan memandangnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan dengan wajah lurusnya pagi-pagi sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charlie melepas jubah hitamnya, melepas topeng hantu, dan mencukur janggut panjangnya, memperlihatkan wajah aslinya. Selain itu, ia juga sengaja mengungkapkan energi dan darah tubuh suci. Tujuan dari tindakannya sangat sederhana, karena dia tidak dapat menemukan musuhnya, dia akan mengungkapkan identitasnya untuk memancing mereka keluar. Bayangkan saja, jika Cecilia dan yang lainnya mengetahui bahwa dia masih hidup, mereka pasti akan mengumpulkan biksu dari berbagai penjuru untuk mengepung dan membunuhnya lagi. Ya Tuhan, apakah aku salah melihatnya? Ada seruan di luar kota kuno Kunlun, dan mata mereka tertuju padanya. Mereka semua tahu kehormatan tubuh suci dan darah tubuh suci. Bagaimana ini mungkin? Para biksu yang masuk dan keluar bersorak bersama, ekspresi mereka sangat menarik. Dia mampu bertahan dari pukulan mematikan Raja Suci Agung. Orang-orang di kota juga terpengaruh dan melonjak seperti gelombang pasang.
Saya dapat melihat dengan jelas bahwa api jiwanya telah padam. Wajah semua orang menjadi pucat, dan terdengar teriakan kaget. Saya terkejut, orang ini tidak dapat dibunuh dengan apapun. Seseorang menggaruk kepalanya dengan keras dan tidak tahu alasannya. Semakin banyak biksu datang berlari, memenuhi langit. Mereka semua memandang Charlie dengan heran, seolah-olah sedang melihat monyet. Charlie berdiri dengan tenang, seperti patung, tidak bergerak. Namun kemunculannya menimbulkan keributan. Dia adalah orang setingkat orang suci pertama yang dapat bertahan dari pembunuhan satu jari dari tingkat Raja Suci Agung. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Dalam sekejap, kabar bahwa ia masih hidup menyebar ke segala penjuru dengan kota kuno Kunlun sebagai pusatnya. Xuan Huang Zongsu tiba-tiba meledak, menyebar dari timur ke timur, selatan ke selatan, gurun barat ke barat, dan utara hingga Beiyue. Seluruh Xuan Huang terkejut, dan tim datang untuk menonton. Kamu masih hidup. Dari gunung yang tidak diketahui, sesosok tubuh bergegas keluar, darah beterbangan di langit. Jika kamu perhatikan dengan teliti, itu adalah putra dewa penguburan surga. Saya tidak percaya. Di lautan luas, putra klan abadi bergegas keluar, aumannya mengguncang langit. Tidak heran Charlie tidak dapat menemukannya, dia bersembunyi di sini. Kali ini, aku akan membunuhmu. Di kota kuno yang terpencil, sebuah kata yang tenang bergema selama 9 hari. Tidak ada yang bisa melihatnya, hanya suaranya yang bisa terdengar. Itu adalah tubuh nirwana yang sulit dipahami. Oke, bagus sekali. Cecilia naik ke langit dari hutan terpencil, dengan wajah cantik, sangat ganas, mengertakkan gigi dan ingin memakan orang. Dia tidak terlihat seperti peri dan lebih seperti iblis. Keempat orang itu dipenuhi dengan roh jahat, masing-masing memanggil pengikut. Kali ini barisannya lebih besar lagi, berjumlah 100.000. Di luar kota Kunlun, kerumunan orang sudah seperti lautan, dan hari sudah gelap gulita. Karena kamu selamat, kenapa kamu kehabisan? Seseorang menunjuk ke arah Charlie, sangat bingung. Ada begitu banyak musuh, bukankah ini meminta kematian? Mungkinkah setelah mati sekali, otakmu tidak lagi bekerja? Banyak lelaki tua yang mengelus jenggot mereka. Jelas mereka ingin memancing Cecilia dan yang lainnya ke sini. Begitu banyak kerabat dan rekan dia yang mati, jadi dia ingin menagih hutang merela. Di tengah diskusi, langit bergejolak dan bergemuruh. Di timur, awan dan kabut bergulung, seolah ribuan pasukan dan kuda datang menyerang mereka. Pemimpinnya tak lain adalah putra dewa surga pemakaman, menunggangi singa api merah dengan momentum yang megah. Di barat, langit berdengung, aura pembunuh yang mengepul mengamuk, tubuh nirwana datang dengan pedang terbang. Ada puluhan ribu pengikut di belakangnya, dan wajah mereka sama ganasnya dengan hantu jahat. Di selatan, ruang angkasa meledak, dan ada lautan makhluk abadi yang cemerlang melonjak, bergulung dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan para dewa dari klan abadi membubung di awan dan kabut, bergegas ke depan, dengan energi dan darah yang agung, dan dunia sedang bergejolak. Di utara, langit runtuh, dan sosok yang luar biasa seperti lautan, menelan langit dan bumi, dikelilingi oleh kereta giok berwarna-warni, dan Cecilia sedang duduk di kereta giok. 4 penjuru timur, barat laut, dan 4 penjuru bagaikan 4 samudera hitam pekat, mencoba menelan dunia ini, formasinya sangat besar. Ibu, aku akan pergi. Para biksu yang menonton melihat pertempuran itu dan segera mundur, termasuk para biksu yang lebih tua. 100.000 orang, jumlah pasukan hari ini bahkan lebih buruk. Seseorang mengeluh, jika Charlie melarikan diri lagi hari ini, saya akan menggunakan nama Ye di belakang nama saya. Saat dia berbicara, putra dewa klan abadi, Dewi Phoenix, putra surga yang mengubur, dan dewa nirwana masing-masing bunuh diri. Ketika mereka tiba, ekspresi mereka sangat garang. Karena kedatangan mereka, langit kosong ini langsung redup, dan sinar matahari terhalang, seolah-olah telah berubah menjadi kegelapan. Dibandingkan dengan mereka, sosok Charlie terasa lebih kesepian, seperti sebutir pasir di depan laut, kecil dan tak terlihat. Aku sudah lama menunggu kalian, Charlie berbicara dengan tenang. Tanpa batasan warisan darah, aku akan membunuhmu hari ini, teriak dewa surga pemakaman dengan marah, matanya penuh kekerasan. Kamu mencari kematian, kata tubuh ilahi nirwana dengan suara yang menusuk tulang. Tangkap dia hidup-hidup. Cecilia tersenyum galak, aku ingin menjadikannya boneka, dan dia akan berlutut selamanya. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya memiliki mata peri. Berbeda dengan Cecilia dan yang lainnya, putra dewa abadi menatap Charlie dengan mata sedikit menyipit, tampak tidak bisa dipercaya. Dia memiliki mata kiri roda abadi dan dapat dengan jelas mendeteksi mata kanan Charlie.
Aura tidak dapat disalin, itu adalah mata abadi yang asli. Oke, bagus sekali. Putra Dewa Abadi tersenyum ganas, dengan kilatan api di matanya, penuh keserakahan. Mata perimu milikku. Sambil tersenyum, lelaki ini adalah orang pertama yang bergegas keluar dan tidak bisa menunggu. Pedang peri di tangannya memiliki karakter segel yang mengalir, dan kekuatannya tak tertandingi, begitu kuat hingga mengarah langsung ke alis Charlie. Jubah berdarah Charlie sangat tajam, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berdiri diam. Di bawah tatapan semua orang, Putra Dewa Abadi menembus kehampaan berkabut dengan pedangnya, menusuk Charlie tepat di antara alisnya. Bang! Suara dentuman logam tiba-tiba terdengar, dengan dentang yang jelas. Pedang Putra Dewa Abadi dengan kekuatan puncaknya gagal menembus alis Charlie, dan bahkan pedang abadi di tangannya patah inci demi inci. Ini, mata Putra Dewa Abadi tiba-tiba menonjol, dan pupil matanya menyusut. Itu adalah pedang puncaknya. Apakah dia terlalu lemah, atau apakah Charlie terlalu kuat? Saat kesurupan, Charlie mengangkat tangannya dan menutupinya dengan telapak tangannya. Putra Dewa Abadi berlutut di tempat, berlutut di depan Charlie. Semua orang terkejut dan ekspresi mereka membatu. Anda harus tahu bahwa Putra Dewa Klan Abadi adalah orang suci, dan dia bukan orang suci biasa. Kekuatan tempurnya dapat membunuh Raja Kuasi Suci. Adapun Charlie, dia hanya berada di level Kuasi Suci, satu tingkat di belakang. Namun, pada tingkat yang tidak setara, pedang Putra Dewa Abadi gagal menembus pertahanan Charlie. Tidak hanya gagal menembus pertahanan Charlie, tetapi ia juga ditekan dengan telapak tangan. Kecepatan berlututnya terlalu cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Cecilia, Putra Dewa Pemakaman, Putra Dewa dan hampir 100.000 pengikutnya juga merasa ngeri, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang menakutkan. Ini tidak mungkin. Putra Dewa Abadi meraung dengan marah, matanya merah, dan dia ingin menerobos kurungan, tetapi dia ditekan dan tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa berlutut di sana. Dia adalah putra superior dari klan abadi, dan sulit menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan dengan begitu bersih. Tidak ada yang mustahil. Suara Charlie seringan guntur, dan dengan jari cahaya ilahi, dia menghapuskan Taoisme Putra Dewa Abadi. Kemudian, dia membentuk kait dengan tangannya, menggali mata kiri Putra Dewa Abadi, dan kemudian menggabungkannya ke mata kirinya sendiri. Mata roda abadi 6 jalan, mata kiri dan mata kanan, berkumpul kembali pada saat ini setelah lebih dari 5.000 tahun. Segera, aura misterius meluap dari tubuh Charlie, menciptakan riak tak terlihat dan membuat langit bergetar. Itulah kekuatan mata abadi, kekuatannya kuno dan kuat. Lucunya pertemuan ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang abadi, ini seharusnya menjadi ironi yang luar biasa. Yang membuat Charlie menyesal, mata kiri mata roda abadi kembali, dan teknik terlarang yang sebelumnya dibangkitkan tidak ada lagi. Ah! Putra Dewa Klan Peri meraung, rambutnya acak-acakan, dan dia berteriak dengan menyedihkan. Kultivasinya lumpuh, mata abadinya diambil, dan kesombongan serta martabatnya hilang. Charlie tidak punya belas kasihan, dan bahkan garis keturunannya hancur. Kali ini, dia tidak memberikan martabat apapun pada Jiang Taixu, bahkan jika Jiang Taixu datang sendiri, dia tidak akan ragu-ragu. Bersambung.